Salam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sisipan. Dari apa itu sisipan, bentuk-bentuk sisipan, serta contoh akan dibahas sampai tuntas. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Definisi dan struktur. Sisipan atau infiks adalah bagian dari afiks atau imbuhan. Jika prefiks ditambahkan awal kata, maka infiks adalah imbuhan yang ditambahkan di dalam kata. Nah, struktur infiks sendiri adalah sebagai berikut. Huruf konsonan pertama, lalu ditambah atau disisipkan infiks, lalu dilanjutkan sisa katanya, sehingga infiks berada di antara konsonan dan vokal pertama. Misalnya, kata sidik menjadi selidik. S ditambahkan imbuhan L, lalu ditambahkan idik, sehingga menjadi selidik. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 sisipan, yaitu L, R, M, dan in. Sampai sini sudah jelas ya? Yang pertama, sisipan L. Sisipan L adalah salah satu sisipan dalam bahasa Indonesia. Imbuhan ini disisipkan di antara konsonan dan vokal pertama kata dasar. Sisipan L dapat berfungsi sebagai pembentuk kata sifat adjektiva atau kata kerja verba. Contohnya terdapat pada kata jajah, gembung, dan kupas. Yang pertama, jajah. Jajah menjadi jelajah dengan imbuhan L di antara J dan ajah. Jajah memiliki makna memerintah atau menguasai suatu wilayah dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Sedangkan jelajah memiliki makna pergi ke suatu wilayah untuk memperoleh pengetahuan atau informasi. Kata ini biasanya digunakan untuk konteks perjalanan atau ekspedisi. Contoh dari kedua kata tersebut adalah sebagai berikut. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sedangkan jelajah yaitu budi menjelajahi lereng gunung untuk menemukan obat-obatan. Yang kedua, gembung. Gembung menjadi gelembung dengan imbuhan L di antara G dan embung. Gembung memiliki arti bengkak atau membesar. Sedangkan gelembung memiliki arti benda kecil berisi udara atau cairan yang berbentuk bulat. Contoh penggunaannya yaitu balon itu gembung karena diisi udara. Sedangkan gelembung yaitu gelembung sabun itu berkilauan di bawah sinar matahari. Yang ketiga, kupas. Kupas menjadi kelupas dengan imbuhan L di antara K dan upas. Kupas memiliki makna melepaskan kulit atau lapisan luar dari sesuatu. Sedangkan kelupas memiliki makna melepaskan diri dari lapisan luarnya. Keduanya memerlukan prefiks untuk penggunaannya. Contoh penggunaannya yaitu dia mengupas pisang. Sedangkan kelupas yaitu kulit pisang itu terkelupas. Sampai sini sudah jelas ya? Yang kedua, sisipan R. Sisipan R yang juga termasuk imbuhan yang disisipkan di antara konsonan dan vokal pertama kata dasar. Imbuhan R dapat berfungsi sebagai pembentuk kata benda atau kata kerja. Contohnya,
yaitu gigi, kudung, dan sabut. Yang pertama, gigi. Gigi menjadi gerigi dengan imbuhan R di antara G dan IG. Gigi adalah bagian dari mulut yang digunakan untuk mengunyah makanan. Sedangkan gerigi adalah tonjolan atau potongan kecil yang menonjol dari permukaan benda lain. Gerigi dapat ditemukan pada berbagai benda, seperti roda gigi dan gergaji. Contoh dari kedua kata tersebut adalah seperti ini. Saya sedang melihat gigi saya yang sakit di depan cermin. Sedangkan gerigi, yaitu piringan sepeda, memiliki gerigi untuk menggerakkan roda. Yang kedua, kudung. Kudung menjadi kerudung dengan imbuhan R di antara K dan udung. Kudung dan kerudung memiliki makna yang sama, yaitu kain yang digunakan untuk menutupi kepala. Namun, kata kerudung lebih umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Contoh penggunaannya yaitu perempuan tersebut mengenakan kudung berwarna hitam. Sedangkan kerudung, yaitu pada Yesaya 47 ayat 2, terjemahan ILT 3, ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, naikkan pakaianmu, singkaplah kaki, seberangilah sungai-sungai. Yang ketiga, sabut. Sabut menjadi serabut dengan imbuhan R di antara S dan abut. Sabut merujuk pada bagian terluar dari buah kelapa yang membungkus tempurung kelapa. Sedangkan serabut berbentuk panjang seperti benang dan memiliki pengembangan yang lebih luas dalam penggunaannya. Contoh penggunaannya yaitu kursi ini dilapisi dengan sabut kelapa. Sedangkan serabut, yaitu sistem syaraf, adalah sistem organ yang terdiri atas serabut syaraf yang tersusun atas sel-sel syaraf yang saling terhubung. Sampai sini sudah jelas ya? Yang ketiga, sisipan M. Sekarang kita ke sisipan M. Sama seperti sisipan sebelumnya, sisipan M disisipkan di antara konsonan dan vokal pertama kata dasar. Konsonan ini dapat merubah makna dari kata dasar sama seperti imbuhan lainnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan kata dasarnya. Contoh dari imbuhan M yaitu pada kata gila, kilap, dan serbak. Yang pertama, gilak. Gilak menjadi gemilang dengan imbuhan M di antara G dan ilang. Gilang dapat digunakan untuk menggambarkan benda apapun yang memantulkan cahaya, baik itu benda yang terbuat dari logam, kaca, atau bahkan plastik. Gemilang di sisi lain memiliki arti yang lebih spesifik. Gemilang biasanya digunakan untuk menggambarkan benda yang memiliki kilau yang sangat kuat dan indah. Contoh dari kedua kata tersebut seperti permukaan emas tampak gilang. Sedangkan gemilang yaitu pada Keluaran 15 ayat 21. Dan Miriam menyahut mereka, bernyanyilah bagi Yahweh, sebab dia telah menang dengan gemilang. Kuda dan penunggangnya telah ia lemparkan ke dalam laut. Yang kedua, kilap. Kilap menjadi gemilap dengan imbuhan M di antara K dan ilap. Kilap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sifat permukaan yang memantulkan cahaya. Sedangkan gemilap adalah istilah tidak baku dari kilap. Contoh penggunaannya yaitu perak memiliki kilap yang khas. Sedangkan gemilap yaitu gelang itu memiliki gemilap berlian yang mahal. Yang ketiga,
serbak. Serbak menjadi semerbak dengan imbuhan M di antara S dan erbak. Serbak adalah kata dasar yang berarti merebak atau merata. Kata ini dapat digunakan untuk menggambarkan bau yang menyebar kemana-mana, seperti bau harum bunga atau bau busuk. Sedangkan semerbak memiliki arti yang sama dengan kata serbak, tetapi memiliki makna yang lebih kuat. Contoh penggunaannya yaitu bau busuk bangkai serbak di udara. Sedangkan semerbak yaitu kembang melati semerbak harumnya. Sampai sini sudah jelas ya? Yang keempat, sisipan in. Yang terakhir adalah sisipan in yang disisipkan di antara konsonan dan vokal pertama kata dasar. Sisipan ini juga memiliki fungsi yang sama dengan imbuhan lainnya, yaitu untuk mengubah makna dari kata dasarnya. Contoh dari afiks ini adalah kasih, kerja, dan sambung. Yang pertama, kasih. Kasih menjadi kinasih dengan imbuhan in di antara K dan asih. Kasih adalah kata yang lebih umum dan dapat digunakan untuk berbagai konteks. Kata ini dapat merujuk pada perasaan cinta yang mendalam baik kepada orang lain, benda, maupun hal-hal abstrak. Sedangkan kinasih adalah kata yang lebih spesifik dan biasanya digunakan untuk merujuk pada perasaan cinta yang romantis antara dua orang. Contoh dari kedua kata tersebut adalah seperti ini. Kasih orang tua kepada anaknya tidak terbatas apapun. Sedangkan kinasih, yaitu mereka telah hidup bersama dalam ikatan kinasih selama 50 tahun. Yang kedua, kerja. Kerja menjadi kinerja dengan imbuhan in di antara K dan erja. Kerja adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugasnya. Contoh penggunaannya yaitu ibu bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Sedangkan kinerja yaitu kinerja tim penjualan meningkat sebesar 20% tahun ini. Yang ketiga, sambung. Sambung menjadi sinabung dengan imbuhan in di antara S dan ambung. Sambung memiliki arti yang lebih umum dan dapat digunakan dalam berbagai konteks. Kata ini digunakan untuk menggambarkan hubungan seperti menghubungkan dua benda dengan tali, atau hubungan non-fisik seperti menghubungkan dua ide atau konsep. Sedangkan sinabung memiliki arti yang lebih spesifik dan mengacu pada hubungan yang berkelanjutan dan tahan lama. Kata sinambung biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bersifat alami. Contoh penggunaannya yaitu saya menyambungkan kabel listrik ke stop kontak. Sedangkan sinabung yaitu kisah cinta mereka sinambung selama bertahun-tahun. Sampai sini sudah jelas ya? Catatan. Perlu diperhatikan dalam penggunaan sisipan atau infix bahwa infix tidak dapat digunakan untuk semua kata yang ada. Misalnya, keledai bukan merupakan perubahan dari kata kedai dengan sisipan L. Selain itu, terdapat kata yang menggunakan prefix dibandingkan infix. Contohnya, memasak. Memasak berasal dari kata dasar masak yang ditambah prefix me, bukan diberi infix em. Sekian teman-teman materi kali ini. Apakah teman-teman sudah paham? Kalau belum paham, tonton lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.